Beri saya waktu 5 jam, saya akan sembuhkan ayahmu. Siapa kamu pemulung miskin mau menyembuhkan ayah saya? Kalau kau bisa, rumah makan ini jadi milikmu dan saya akan menjadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita yang hampir menyerah dengan hidupnya, mengurus warung seorang diri sambil merawat ayahnya yang lumpuh bertahun-tahun. Di tengah rasa lelah dan putus asa itu, ia memarahi seorang pemulung lusuh yang dianggap mengganggu di depan warungnya. Tapi tanpa ia tahu, dari tangan pemulung itulah takdir keluarganya berubah. Bayangkan, hanya dengan pijatan sederhana, pemulung itu meredakan rasa sakit ayahnya dalam sekejap. Hingga akhirnya, wanita itu mengucapkan sebuah janji yang membuat seluruh pasar terdiam. Janji yang tak pernah ia sangka akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu panas menyengat ketika Rahmat berdiri di depan warung Padang Rembulan. Tubuhnya yang kurus dan bajunya yang lusuh membuat orang mudah salah menilainya. Ia hanya berniat menepi sebentar, mencari naungan setelah seharian mengumpulkan plastik untuk dijual. Tapi belum sempat ia bergerak, suara keras memotong udara siang. Suara itu milik Mira. Mira, dengan wajah berkeringat dan napas terengah, langsung menunjuk Rahmat seakan menemukan pencuri. Tatapan matanya tajam, penuh kelelahan yang bercampur amarah. Ia baru saja membersihkan meja, mengurus dapur, dan mendorong kursi roda ayahnya keluar untuk menikmati udara sore. Semua beban itu membuatnya mudah curiga. Pak Dharma, ayah Mira, hanya memandang sambil menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di kaki kirinya. Ia mengerang pelan, tetapi Mira yang sedang emosi tidak menyadarinya. Orang-orang di jalan berhenti untuk menonton. Sebagian berbisik, sebagian tersenyum sinis melihat pemulung yang dimarahi di depan umum. Rahmat menunduk, bukan karena bersalah, tetapi karena terbiasa menerima perlakuan seperti itu. Ia tahu penampilannya membuat orang salah paham. Ia hanya menggenggam karung kecil di tangannya, berharap badai kecil ini cepat berlalu. Tapi semakin Mira berbicara, semakin besar amarahnya pada hidup, bukan pada Rahmat. Pak Dharma mengerang lebih keras, membuat kepala Rahmat menoleh tanpa sadar. Ia melihat bagaimana lutut pria itu kejang. Matanya refleks meneliti, seperti ingatan lama yang datang begitu saja. Sesuatu dalam dirinya bergerak, sesuatu yang sudah lama ia kubur jauh, sesuatu yang membuatnya melangkah maju perlahan. Belum ada yang tahu, tapi langkah kecil itulah yang akan mengubah hidup 3 orang ini selamanya. Teriakan kecil Pak Dharma membuat suasana berubah. Mira yang sejak tadi marah tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan menoleh panik. Kaki ayahnya kaku, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar di atas pangkuan. Keadaan itu membuat Mira kehilangan arah. Rahmat, yang awalnya ingin pergi, justru bergerak mendekat 1 langkah. Ia melihat pola kejang di kaki Pak Dharma, pola yang mengingatkannya pada masa lalu ketika ia pernah membantu gurunya memijat pasien dengan cedera saraf. Tubuhnya seakan bergerak sendiri, mengikuti naluri yang sudah lama tertidur. Mira menatapnya dengan wajah curiga, tetapi Rahmat tetap menahan jarak. Suaranya lembut saat berkata, kakinya tertarik saraf bagian bawah. Nada suaranya tidak memaksa, hanya memberitahu. Mira yang masih panik tidak langsung merespons, tapi tatapan ayahnya memohon bantuan. Rahmat meminta izin dengan mata, bukan kata. Pak Dharma mengangguk perlahan, menjadikan keputusan itu sebagai awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Orang-orang yang menonton mendekat sedikit, tertarik dengan perubahan suasana. Rahmat berjongkok dan mulai menekan titik tertentu di bagian betis, lalu naik perlahan ke arah lutut. Gerakannya halus tapi terlatih. Mira terdiam, menonton sesuatu yang tidak pernah ia duga dari seorang pemulung. Dalam beberapa detik,
Kejang itu mereda. Napas Pak Dharma membaik. Wajahnya kembali berwarna. Mira menatap Rahmat dengan bingung, tercampur malu dan heran. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan apapun, Rahmat berdiri sambil menunduk, ingin pergi tanpa menunggu pujian atau syukur. Namun takdir belum selesai memainkan perannya. Mira masih diliputi emosi campur aduk antara terkejut, takut, dan malu. Namun di balik itu ada rasa putus asa yang semakin keras. Ia sudah berbulan-bulan mencari pengobatan untuk ayahnya, tapi hasilnya nihil. Hari ini ia melihat sesuatu tak biasa dari tangan seorang pemulung. Ketika Rahmat hendak melangkah pergi, Mira tiba-tiba berkata lantang, "Kalau ayahku bisa jalan lagi, rumah makan ini untukmu, dan aku akan jadi istrimu." Suaranya bergetar, bukan karena cinta, tetapi karena keputusasaan yang menumpuk di dadanya. Semua orang terdiam. Bahkan kendaraan yang lewat seperti melambat mendengar kalimat itu. Rahmat membeku. Ia tidak menyangka wanita yang baru saja memarahinya mengucapkan janji sebesar itu. Namun ia tahu itu bukan janji yang lahir dari hati, melainkan dari luka yang panjang. Pak Dharma terkejut, tetapi tidak punya tenaga untuk menegur putrinya. Ia hanya menatap Rahmat, seakan meminta maaf atas emosi Mira yang meledak. Rahmat merunduk. "Saya cuma membantu, Mbak," katanya pelan. Tidak ada nada menuntut, tidak ada harapan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Mira sudah ditangkap oleh dunia. Dan dunia tidak pernah lupa pada janji yang keluar dari hati yang sedang kacau. Janji itu akan menuntun mereka ke jalan penuh liku. Rahmat berjalan pergi dengan langkah pelan. Namun di balik ketenangannya, hatinya bergetar. Sudah lama ia tidak menyentuh dunia pengobatan saraf tradisional yang dulu diajarkan oleh gurunya. Dulu ia adalah murid paling tekun. Tapi hidup menghancurkan semuanya dalam semalam. Kehilangan keluarganya karena kebakaran membuatnya meninggalkan kampung halamannya. Ia kehilangan arah, lalu memilih hidup sebagai pemulung. Bukan karena ia tidak mampu bekerja lain, tetapi karena ia ingin menjalani hidup paling sederhana, jauh dari kenangan dan tuntutan. Namun hari ini, tangan yang dulu terlatih itu kembali aktif. Sentuhan itu membangunkan ingatan lama, dan tanpa disadari, membuka pintu masa depan baru. Di sisi lain, Mira tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Ia memikirkan kata-katanya sendiri, kata yang terlontar begitu saja karena tekanan hidup. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti Rahmat. Seseorang yang lusuh namun memiliki kemampuan luar biasa. Pak Dharma terdiam sepanjang jalan pulang. Bukan karena sakit, tetapi karena hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Sentuhan Rahmat terasa berbeda dari terapis manapun yang pernah ia datangi. Kakinya seperti diberi napas baru. Ia belum mengatakan apapun pada Mira, tetapi hatinya sudah tahu sesuatu dimulai hari ini. Keesokan paginya, saat warung Padang Rembulan masih setengah buka, bayangan seorang pria muncul di depan pintu. Rahmat berdiri dengan kepala tertunduk, membawa karung kecilnya, seolah ia hanya lewat untuk mencari botol plastik seperti biasa. Namun langkahnya melambat ketika melihat Pak Dharma duduk di kursi roda sambil mengusap betisnya. Pak Dharma menyadari kehadirannya. "Kamu yang kemarin, kan?" Suaranya serak tapi hangat. Rahmat mengangguk, ragu apakah ia sebaiknya mendekat atau pergi saja. Namun Pak Dharma memberi isyarat dengan tangan, meminta Rahmat untuk mendekat. Mira keluar dari dapur dengan tangan masih memegang sendok pengaduk. Tatapannya terhenti ketika melihat Rahmat datang. Ada rasa sungkan, tapi sikap kerasnya menutupi semuanya. "Mau apa?" tanyanya cepat. Namun sebelum Rahmat menjawab, Pak Dharma berkata, "Biarkan dia, Mir." Rahmat berlutut di samping kursi roda, memeriksa titik yang kemarin ia tekan. Gerakannya lambat dan penuh kehati-hatian. Mira memperhatikan dengan gugup, tidak ingin percaya tapi juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ayahnya terlihat sedikit lebih baik. Tanpa banyak kata, Rahmat mulai memijat lagi. Pak Dharma mengerang kecil, tapi kali ini erangan itu seperti pelepasan, bukan kesakitan.
Ada sesuatu yang berubah di udara, sesuatu yang membuat Mira tidak bisa beranjak dari tempatnya. Dan ketika sesi itu selesai, Pak Dharma tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. 2 hari kemudian, kejutan itu datang. Pak Dharma yang biasanya hanya duduk diam, tiba-tiba mengangkat kakinya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Hanya beberapa sentimeter. Tapi itu sudah cukup membuat hati Mira melonjak. Mira memanggil Rahmat, yang kebetulan melintas dengan karung di pundak. Ia terkejut dipanggil dengan nada yang tidak sekeras biasanya. "Mas, ayahku bisa angkat kaki," katanya terbata. Rahmat mendekat, memeriksa, lalu tersenyum tipis. Itu tanda sarafnya mulai nyambung lagi. Mira menatapnya dengan mata membesar. Rasa tak percaya bercampur harapan. Selama ini berbagai metode sudah dicoba, tapi hasilnya selalu nihil. Hari ini, hanya dengan pijatan sederhana dari seorang pemulung, perubahan itu terjadi. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Mereka melihat Rahmat bukan sebagai pemulung, tetapi sebagai seseorang yang memiliki sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Kemampuan yang lahir dari kesabaran dan pengalaman panjang di masa lalu. Namun, di balik semua itu, ada kegelapan yang mulai mengintai. Saat Rahmat membantu, sepasang mata dari kejauhan memperhatikannya dengan penuh dendam. Seseorang dari masa lalunya telah menemukan jejaknya kembali. Mira mulai melihat Rahmat sebagai manusia, bukan sekadar pemulung. Ia mulai memperhatikan bagaimana cara Rahmat berjalan, bagaimana ia berbicara dengan rendah hati pada semua orang. Namun Rahmat masih menjaga jarak, seolah takut kedekatan justru membuka luka lama. Suatu malam, ketika Rahmat hendak beristirahat di gubuk kecil tempat ia menumpang, bayangan masa lalu mengusiknya. Ia mengingat gurunya yang meninggal dalam kebakaran, mengingat rumah yang hangus bersama keluarganya, mengingat fitnah yang pernah menuduhnya sebagai penyebab kebakaran itu. Fitnah yang membuatnya lari dari segalanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah meminta hidup yang baru, tapi takdir membawanya kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Dan dunia itu kali ini berbentuk seorang pria tua yang ingin sembuh, serta seorang wanita yang hatinya sedang pecah oleh hidup. Di saat yang sama, Mira berdiri di depan kaca kamarnya, mengingat kalimat yang ia ucapkan dulu. Ia mulai menyadari betapa besar janji itu. Semakin hari, ia semakin takut pada kemungkinannya menjadi nyata. Pagi itu, Rahmat kembali datang. Mira menyapanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. "Mas, terima kasih ya," katanya pelan. Namun Rahmat hanya mengangguk dan berkata, "Saya cuma membantu semampu saya." Seakan tidak ingin menerima pujian lebih dari yang seharusnya. Saat memijat, Rahmat melihat respon saraf Pak Dharma semakin kuat. Sesi pijat kali itu membuat Pak Dharma bisa menggerakkan kakinya lebih stabil. Bahkan ia mencoba berdiri dengan bantuan Rahmat. Meski hanya beberapa detik, air mata Mira menetes tanpa ia sadari. Pak Dharma menatap putrinya dan mengusap tangannya. Rahmat melihat momen itu lalu menunduk, merasa dirinya seperti orang asing yang masuk terlalu jauh. Meski begitu, di dalam hatinya tumbuh rasa hangat yang lama tidak ia rasakan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah motor berhenti keras di depan warung, membawa sosok yang akan mengubah segalanya. Seorang pria bertubuh besar turun dari motor. Wajahnya keras, matanya tajam, dan langkahnya penuh kemarahan. Ia mengenali Rahmat seketika. "Kamu ternyata sembunyi di sini," katanya dengan suara berat. Rahmat menegang. Mira terpaku melihat perubahan wajah Rahmat yang mendadak pucat. Pria itu adalah orang yang pernah menuduh Rahmat sebagai penyebab kebakaran rumah gurunya. Orang yang membuat hidupnya hancur. Pria itu mencengkeram baju Rahmat dan mendorongnya ke dinding warung. "Kamu pikir bisa kabur selamanya?" Suara itu memancing perhatian warga. Mira berusaha menghentikan, tapi pria itu semakin brutal. Pak Dharma mencoba bangkit dari kursinya, tapi kakinya belum cukup kuat. Ia menangis menahan marah. Rahmat tidak melawan. Ia membiarkan pria itu berteriak,
seolah yakin ia pantas menerimanya. Namun warga mulai salah paham. Mereka mengira Rahmat memang bersalah. Teriakan mulai muncul. Masa mulai mendekat. Mira berdiri di depan Rahmat, mencoba melindunginya dengan tubuhnya yang gemetar. Rahmat menatap situasi itu dengan hati yang nyaris runtuh. Dan saat semuanya semakin memanas, sesuatu terjadi yang tidak pernah diduga siapapun. Ketika pria itu hendak memukul Rahmat, suara berat tiba-tiba memotong udara. Berhenti. Suara itu bukan milik warga, bukan milik Mira, tetapi milik Pak Dharma. Semua menoleh. Pak Dharma berdiri, bukan dengan tongkat, bukan dengan bantuan siapapun. Ia berdiri dengan kedua kakinya, meski goyah, namun tegak. Dunia seakan berhenti melihat veteran tua itu bangkit dari kursinya untuk pertama kali sejak kecelakaan. Pria yang menyerang Rahmat tertegun. Masa ikut membisu. Mira menutup mulutnya sambil menangis melihat ayahnya berdiri. Rahmat sendiri nyaris tidak percaya matanya. Pak Dharma melangkah pelan, tapi setiap langkahnya seperti memecahkan dinding panjang yang membatasi hidupnya. Ia berdiri di antara Rahmat dan pria itu lalu berkata, "Dia penyelamatku." Pria itu menurunkan tangannya. Rahmat menatap Pak Dharma, hatinya penuh gemuruh. Namun badai belum selesai. Ketika pria itu hendak memukul Rahmat, suara berat tiba-tiba memotong udara. Berhenti. Suara itu bukan milik warga, bukan milik Mira, tetapi milik Pak Dharma. Semua menoleh. Pak Dharma berdiri, bukan dengan tongkat, bukan dengan bantuan siapapun. Ia berdiri dengan kedua kakinya, meski goyah, namun tegak. Dunia seakan berhenti melihat veteran tua itu bangkit dari kursinya untuk pertama kali sejak kecelakaan. Pria yang menyerang Rahmat tertegun. Masa ikut membisu. Mira menutup mulutnya sambil menangis melihat ayahnya berdiri. Rahmat sendiri nyaris tidak percaya matanya. Pak Dharma melangkah pelan, tapi setiap langkahnya seperti memecahkan dinding panjang yang membatasi hidupnya. Ia berdiri di antara Rahmat dan pria itu lalu berkata, "Dia penyelamatku." Pria itu menurunkan tangannya. Rahmat menatap Pak Dharma, hatinya penuh gemuruh. Namun badai belum selesai. Masa yang tadinya siap memukuli Rahmat mulai berbalik arah. Mereka bertanya-tanya mengapa pemulung lusuh bisa menyembuhkan seorang veteran. Bisik-bisik melebar menjadi kecurigaan baru. Ada yang bilang Rahmat menggunakan ilmu gelap. Ada yang bilang ia penipu yang pura-pura berbuat baik. Rahmat terdiam menghadapi semua itu. Ia tidak membela diri. Mira berdiri di sampingnya, menatap orang-orang dengan marah. "Kalau dia penipu, ayahku tidak akan bisa berdiri," teriaknya. Namun suara kebenaran terkadang kalah oleh suara keraguan. Beberapa warga tetap menggerutu. Rahmat merasa dirinya menjadi beban lagi. Ia memutuskan untuk pergi diam-diam malam itu, karena takut membuat keluarga itu semakin menderita. Mira memergokinya saat ia mengemasi karungnya. "Kenapa pergi?" katanya dengan suara bergetar. Rahmat menunduk. "Saya tidak mau bikin hidup kalian makin berat." Mira menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu sudah jadi bagian dari penyembuhan ayahku." Tapi Rahmat tetap melangkah menjauh. Rahmat berjalan menyusuri jalan kecil yang gelap menuju pinggiran kota. Ia merasa sudah cukup memberi bantuan. Ia merasa tidak pantas tinggal di tempat yang kembali memberinya harapan. Hidup baginya sudah lama tidak punya tujuan. Namun ketika ia sampai di jembatan kecil, ingatan tentang senyum Pak Dharma saat berdiri tadi menghantam hatinya keras. Ia mengingat tangan Mira yang gemetar saat berusaha melindunginya. Ia mengingat semua perubahan kecil yang terjadi. Langkahnya terhenti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang mirip keinginan untuk hidup. Tapi rasa takut kalah oleh rasa tidak pantas masih mengikatnya. Di jalan lain, Mira berlari tanpa henti mencari Rahmat. Ia tidak menyadari air matanya yang tidak berhenti jatuh. Ia tidak ingin Rahmat pergi begitu saja. Bukan hanya karena ayahnya,
Tapi karena sesuatu dalam dirinya ikut hilang jika Rahmat pergi. Malam itu, dua hati berjalan tanpa arah menuju satu titik yang sama. Mira menemukan Rahmat duduk di bawah lampu jalan, seperti bayangan yang tersesat. Ia terengah, lututnya goyah, tapi ia terus berjalan mendekat. Saat Rahmat melihatnya, ia terkejut. "Ngapain nyari saya?" Mira tidak menjawab. Ia duduk di sampingnya. Napasnya masih berat. "Aku takut kamu pergi," katanya akhirnya. Rahmat menunduk lebih dalam. "Saya cuma pemulung." Mira menatapnya dengan mata merah. "Tapi kamu yang menghidupkan kembali ayahku." Rahmat bercerita tentang masa lalunya, tentang guru pijatnya, tentang keluarganya yang meninggal, tentang fitnah yang membuatnya lari, tentang hidup yang membuatnya merasa tidak berharga. Mira hanya mendengar. Setiap kata Rahmat adalah luka yang lama dipendam. Dan ketika cerita itu selesai, Mira mengucapkan kalimat yang membuat Rahmat menutup wajahnya. "Kamu orang paling baik yang pernah datang ke hidup kami." Rahmat tidak sanggup menjawab. Keesokan paginya, Rahmat kembali ke warung bersama Mira. Pak Dharma tersenyum melihat mereka datang bersama. Suasananya berbeda. Ada hangat yang tidak ada sebelumnya. Rumah makan Padang Rembulan menjadi ramai oleh orang-orang yang penasaran ingin melihat veteran yang bisa berdiri dan pemulung yang menyembuhkannya. Namun Rahmat tidak merasa bangga. Ia justru semakin sadar betapa beratnya janji yang dulu terlontar dari mulut Mira. Mira ingat janji itu juga. Dan kali ini, bukan amarah yang menyertainya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lahir dari perjalanan mereka. Namun ia tidak mengucapkannya lagi, karena ia tidak tahu apakah Rahmat siap mendengarnya. Pak Dharma memperhatikan mereka berdua dengan senyum kecil. Ia tahu hatinya merasa lebih damai ketika Rahmat ada di dekat mereka. Namun kalimat itu akhirnya terucap lagi. Bukan dari Mira, tapi dari Rahmat sendiri. "Kalau saya berhasil nyembuhin Bapak sepenuhnya, saya janji bakal tinggal di sini." Kalimat itu menggetarkan hati Mira. 1 minggu kemudian, keajaiban terakhir terjadi. Dengan latihan dan pijat yang konsisten, Pak Dharma berhasil berjalan tanpa bantuan apapun. Langkahnya masih goyah, tapi itu adalah langkah seorang ayah yang kembali menemukan hidupnya. Warung menjadi gaduh oleh tepuk tangan. Mira menangis memeluk ayahnya. Rahmat berdiri jauh di sudut, tidak ingin mengganggu momen keluarga itu. Tapi Pak Dharma memanggilnya dengan suara lantang. "Kemari." Ketika Rahmat mendekat, Pak Dharma menggenggam tangannya. "Kamu bukan orang asing lagi," katanya dengan suara bergetar. Mira berdiri di samping ayahnya, menatap Rahmat. "Kamu belum lupa janji yang kubilang dulu, kan?" Suaranya lembut. Tidak seperti dulu, tidak seperti amarah, melainkan berasal dari hati yang memilih. Rahmat menunduk, wajahnya memerah. "Kalau itu dari hati, saya terima." Mira tersenyum sambil meneteskan air mata. Pak Dharma memandang mereka dengan bangga. Hari itu, di depan warung Padang Rembulan, dunia menjadi tempat yang lebih lembut bagi 3 hati yang pernah hancur. Dan begitulah, di depan warung Padang Rembulan, 3 hati yang pernah hancur perlahan menemukan jalannya kembali. Mira yang dulu dipenuhi amarah akhirnya belajar bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang tak pernah ia bayangkan. Rahmat yang hidupnya penuh luka menemukan kembali arti dirinya melalui sentuhan yang ia kira sudah hilang. Dan Pak Dharma, ayah yang hampir putus harapan, kembali berdiri di dunia yang sempat meninggalkannya. Hidup memang tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tapi selalu memberi apa yang kita butuhkan, tepat di saat yang tidak kita duga. Dan kadang, malaikat itu datang dengan baju lusuh, wajah lelah, dan hati yang jauh lebih bersih dari siapapun. Sahabat semuanya, terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menggugah jiwa.